terakhir jam 10 malam operasi. Pagi Ya, oke. dokter ajaban Tuhan itu iya, dan kaki jantung sudah mulai 1, 2, 3, 4 sampai berapa sih, sekitar 20 pasien. Saya pas jam 10 udah diambil operasi paling terakhir saya. Ternyata bantu kuasanya jam saya paling malam, paling terakhir operasi, soalnya paling berat di antara pasien itu. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya, saya paling awal. Malah bangunnya paling cepat ya. Saya paling awal. Dokter sampai heran itu. Ajaib deh. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ini saya bacakan aja biar cepat ya. 11 dimulai, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mau dikasih karunia, dikasih kekuatan atau mujizat, nah ini kuncinya ya ini, kita harus mau terjun dalam pekerjaan pelayanan, ya kan? Terjun dalam pekerjaan pelayanan, nah itu nanti akan ditambah-tambahkan. Jadi seperti Mas Wahyu kemarin kan sempat sharing kalau pengen dipakai Tuhan, ya kan? Terus berdoa supaya ada pekerjaan, langsung dikasih pasien banyak, sampai bingung, sampai kewalahan, ya kan? Nah ini makanya karunia kuasa Tuhan itu untuk memperlengkapi apa? Memperlengkapi dalam pekerjaan pelayanan. Karena dalam pelayanan kan mesti ada tantangannya. Nah, tantangannya itu sesuai firman Tuhan dikatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusianya, bukan melawan kelompok atau golongan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, dan roh-roh jahat. Yang ini tujuannya sampai kita semua mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar. Ya, ini pengetahuan yang benar, karena pengetahuan yang benar tidak cukup dengan sesuatu yang tertulis, tetapi juga ada ilham roh, ada pewahyuan, ya kan? Ini biar benar menurut Tuhan. Jadi bukan benar cuma menurut manusia, bukan benar menurut logika manusia, tetapi benar baik secara yang tertulis, secara hukum yang tertulis, ataupun di logika kita juga bisa masuk, tetapi dalam roh ini kita juga dibenarkan dalam iman ini ya. Ini. Jadi ini tujuan Tuhan, memberikan karunia, memberikan kuasa, memperlengkapi para hamba-hambanya itu untuk mencapai kesatuan iman, karena kesatuan iman ini banyak kan, orang satu gereja, satu tempat, satu wadah, tetapi hatinya nggak nyatu, ya kan? Cuma tubuhnya aja, fisiknya itu mungkin bersatu, tetapi hatinya biasanya bisa jauh. Tetapi di sini mencapai kesatuan iman ya seperti ini. Kita jauh-jauh loh, ini ada dari Bali, Ponorogo, dari Hong Kong. Rulina di mana? Di Batam ya. Dia mana? Pekanbaru. Pekanbaru, terus dari ini tambah lagi. Salam Pak. Oke, langsung ya ngikuti ya. Nah ini. Jadi ini yang namanya kesatuan iman. Jadi kita diperlengkapi kuasa Tuhan. Nah, ini bukan untuk main-main, tapi pasti ada tujuannya.
Ya, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar bukan secara intelektual saja, secara pikiran saja, tetapi pengetahuan yang benar menurut firman dan karya Roh Kudus. Ya, di dunia roh kita dibenarkan. Nah, terus mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus juga dengan karunia ini untuk pertumbuhan, kedewasaan penuh. Ya, sampai mencapai kedewasaan penuh. Terus pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus, pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Jadi kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Itu nanti kita akan menanggalkan yang namanya kedagingan untuk mencari atau mengejar yang secara roh, gitu ya. Nah, ini ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Jadi kita nggak gampang dikacau, tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran. Jadi nggak gampang goyang iman kita, ya, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau firman Tuhan ini memang perlu bukan sekedar yang kita baca, ya, karena tetapi ada pewahyuan, ada karya Roh Kudus, pernyataan-pernyataan roh, ya, kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, ya, karena kita akan mengalami namanya pengenalan secara pribadi, ya. Nah, terus ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ya, berpegang teguh pada kebenaran. Jadi kalau kita bukan lagi anak-anak, ini bukan lagi apa kata orang, ya, biasanya orang kan bergantung apa kata orang nanti, gitu. Tetapi kita percaya, jadi bukan lagi apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala arah ke arah Dia, di dalam segala hal ke arah Dia, untuk mencapai kesempurnaan, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu maksudnya, ya. Jadi kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ya, segala hal artinya kan ada iman Kristen ini gini. Keimanan Kristen ini kan bukan sekedar pokoknya percaya. Ya kan? Kan banyak yang pokoknya percaya, disuruh gini percaya, disuruh gini percaya, gitu kan. Tetapi iman Kristen ini juga sampai dalam segala hal. Segala hal ini artinya ya punya iman, percaya, tetapi juga butuh pengetahuan, butuh wawasan, ya, wawasan. Nah ini jadi arah sampai ke arah Dia. Nah terus ada pengetahuan, tapi juga ada kuasa. Ada banyak yang kayak gini, sudah percaya, beriman, terus pengetahuan banyak, tetapi tidak ada kuasa apa-apa. Ini pun bisa gampang kalah dalam peperangan, gitu ya. Nah ini, oke, terus ini ya, kita ulang. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya, dalam kasih kita ini bertumbuh, di dalam pengetahuan kita bertumbuh, dalam kuasa, dalam karunia kita pun bertumbuh, semakin ke arah Dia, ke arah Yesus, ya, ke arah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus yang adalah kepala. Nah, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah ini, jadi dalam pekerjaan semua anggota menerima pertumbuhan,
tetapi juga membangun dirinya, artinya secara pribadi kita membangun. Ya, oke, saya kira ini nggak usah banyak-banyak bacanya ya, kita sharing santai, ya, gitu ya. Nah, kalau kita disertai dengan tanda-tanda dan mujizat, ya, kalau kita orang percaya, ini akan sering mengalami, bukan aku pernah, kapan? Oh, 7 tahun lalu, kelamaan, ya kan? Orang percaya ini akan sering mengalami, seperti hari-hari gitu, biasa, gitu. Ya, akan terjadi terus-menerus. Oke ya. Kita waktu awal ya, dari gereja Katolik terus sampai bisa pelayanan, gimana ceritanya ya kan? Itu saya kenal tumbuh iman saya mah dari Pak Nano dulu lewat Mas Joni. Nah, akhirnya itu kan saya kan udah menderita. Akhirnya saya dengan sakit itu saya mal berseru-seru tiap malam itu baca Bapa Kami 150 kali. Yang saya lakukan. Nangis malam. Tiap jam 2 saya cari Tuhan. Soalnya apa? Semua dokter sudah menyatakan angkat tangan semua untuk menangani saya, untuk operasi. Akhirnya saya tiap hari itu nangis tuh. Dan di sana pun di rumah sakit itu semua seakan-akan udah tinggal 20% saya. Ternyata 20% nyampe. Itu ternyata padahal saya operasi penumpang terakhir itu. Ya. Tapi apa kehendak Tuhan yang jadi itu apa? Ya. Saya siuman paling pagi sendiri. Orang-orang banyak meninggal, malam udah banyak meninggal. Pagi itu belum ada yang siuman. Saya paling terakhir jam 10 malam operasi. Pagi nomor 1 saya. Iya, oke. Dokter ajaban Tuhan itu ya, dari pagi jam 6 udah mulai 1, 2, 3, 4 sampai berapa sekitar 20 pasien. Saya pas jam 10 udah diambil operasi paling terakhir saya. Ternyata apa? Tuhan dengan kuasanya. Jam saya paling terakhir operasi, soalnya paling berat di antara pasien itu. Tapi apa Tuhan nyatakan kuasanya. Saya paling awal. Malah bangunnya paling cepat ya. Saya paling awal. Dokter sampai heran itu. Iya. Ajaib deh. Dulu gangguan apa jantung Mas ya? Ya jantung saya terus saya ganti katup itu. Jadi Jakarta. Saya ditarik di rumah sakit Surabaya saya nggak mau. Oke. Terus di kota pusat saya juga nggak mau. Oke. Pokoknya yang penting intinya apa? Bersyukur nyari Tuhan. Iya. Akhirnya saya operasi ketemu Pak Nano, sebelumnya operasi kan udah ketemu Pak Nano. Akhirnya saya habis operasi saya punya perkumpulan doa. Karena kayak kisah para rasul bersekutu-kutu tiap hari, tiap malam saya kumpul jam 7 malam. Saya tiap hari berangkat ke Saruban, 3 kilo dari rumah saya. Berseru, Roh Kudus pun hadir tiap malam. Gemeter kita semua. Ada yang rebah. Malah salah 1 atau 2 orang tidak ada, bahkan 5 orang langsung rebah. Roh Kudus hadir. Malaikat bekerja. Tiap hari mati berkumpul memuji menyembah nama Tuhan. Di situ Roh Kudus hadir. Amin. Kuasa kita ada. Kita ada nyata. Tangan saya itu gemeter, nggak kuat saya. Hampir rebah. Nah itu. Jadi Mas Wahyu ini dipakai karunia kesembuhan, jadi akhirnya sekarang banyak dipakai untuk melayani orang-orang sakit. Gitu. Orang sakit saya. Ya, gitu ya. Jadi ini gunanya tim itu untuk saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Gitu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami penuhi, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus, glory. Dengan berbagai karunia Tuhan membukakan mata hati, pikiran dan roh, dan memberikan karunia penglihatan-penglihatan. Tuhan memberikan karunia hikmah, karunia makrifat, pendengaran, penciuman yang dipertajam 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya di dalam nama Yesus. Dan setiap tangan-tangan yang terbuka, terangkat, Tuhan pakai untuk sembuhkan orang-orang sakit, lakukan tanda-tanda dan mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Kuasa surgawi-Mu turun atas setiap kami. Kuasa api kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, curahkan urapan kuasa-Nya, impartasikan kuasa surga di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami percaya, kami yakini, kami terima apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, mungkin ada yang lihat sesuatu sebelum sampaikan ya. Saya dapat banyak kupu-kupu. Terus cuma itu aja. kupu-kupu aja ngeliat gitu banyak sih Pak. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi artinya kupu-kupu ini seperti ini. Kupu-kupu kan berasal dari ulat. Nah, ulat menjadi kepompong, kepompong baru menjadi kupu-kupu. Nah, ini tadi yang kelihatan sudah jadi kupu-kupu, artinya apa? Kita sudah hidup dalam pertobatan. Kalau sudah hidup dalam pertobatan, yang dahulu hidup secara daging, nah ini kemudian akan beralih hidup secara rohani. Amin. Nah, jadi puji Tuhan loh, Rolina sudah langsung dapat ini. Oke, mungkin yang lain? Ya, itu kan tinggal apa ya, kayak kapasitas sama niatnya aja sih Pak. Kalau memang benar mau dipakai semuanya, terus-terusan pasti bisa. Oke, ya, itu kuncinya ya. Oke, mungkin ada yang lain, Bu Lita? Tidak apa-apa. Tapi bisa rasa sesuatu kan? Iya bisa. Tadi nih pas kakak doa itu loh tadi, saya lihat ini apa namanya banyak kuburan itu loh Pak. Apa itu artinya Pak? Oh. Maksudnya cuma kuburan aja? Iya, banyak kuburan-kuburan gitu. Oke ya. Ya, kuburan itu kan berbicara tentang kematian. Tetapi kalau di firman Tuhan juga berbicara tentang kefasikan. Kefasikan, fasik itu kan antara dalam dan luarnya beda gitu loh. Nah, kita harus menjauhi yang namanya kefasikan, hidup dalam kefasikan. Itu satu peringatan itu. Ya. Oke. Yang lain mungkin? Ya. Mbak Kristi dapat sesuatu enggak saat ini?
Tadi itu seperti ada cahaya aja sih Pak, cahaya kayak di dinding, tapi nggak terlalu terang. Ya, coba di dinding aja ya. Iya, kayak kayak dinding gitu, tapi kayak gimana ya gambarin. Ya apa-apa. pokoknya tadi Pak, tapi pintu terbuka, ada cahaya masuk ke dalam satu ruangan. Oke, ya ini berarti mulai, artinya itu sudah mulai babak baru dalam pelayanan. Sesuatu yang baru terbuka, ada cahaya dari Tuhan. Oke, Rolina dapat lagi. Ya ini Pak, apa namanya, cuman Tuhan tadi kayak ngomong gini loh, yang punya karunia kesembuhan itu mau dipakai Tuhan luar biasa, tapi apa ya, harus apa ya, percaya diri gitu loh, maksudnya harus yakinlah kalau dia itu pasti akan dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan gitu. Oke. Untuk Mas Wahyu ini, Mas Wahyu ya. Iya tadi kayaknya ya, saya juga nggak tahu tadi namanya, cuman dibilang tadi tuh dikasih karunia kesembuhan itu pasti maksudnya itu dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, tapi orang tersebut tuh harus yakin gitu kalau dia itu pasti bisa gitu. Kadang masih ragu-ragu, nanti sembuh nggak ya, nanti gini nggak ya gitu loh. Ya mau dipercayakan Tuhan seperti itu yang lebih besar, tapi ya harus yakin gitu loh kalau dia pasti dipakai Tuhan gitu. Amin, amin. Oke, Mas, untuk bangsa kita, untuk Indonesia ya, supaya kedepannya lebih, atau Tuhan mau tunjukkan sesuatu untuk kedepannya seperti apa, akan terjadi peristiwa-peristiwa atau sejarah apa kita tidak ngerti ya. Oke, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Coba semuanya lebih fokus. Tuhan itu mau kasih banyak, mau berbicara sangat banyak, tetapi kita yang harus lebih fokus ya. Semua, maksudnya adapun karunia penglihatan atau tidak, kita sama-sama fokus ya. Oke, kita berdoa supaya di babak-babak baru yang akan dimulai di bangsa ini, Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Ataukah ada hambatan-hambatan, atau justru sebaliknya terobosan-terobosan baru akan terjadi untuk bangsa ini? Kiranya Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Dari pusat pemerintahan yaitu Jakarta, Tuhan menyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan singkapkan selubung-selubung, Tuhan membukakan dalam nama Yesus. Terus Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kiranya Tuhan nyatakan dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan. Tuhan berfirman, Tuhan sampaikan isi hatimu. Ada mungkin? Aku tangkap sih banyak orang-orang yang tidak takut Tuhan sih Pak, yang berjalan di Indonesia kurang Ya. Nah, terus penggenapan juga yang waktu kita doa akan ada isu-isu agama, isu-isu sara ya. Itu sudah terbukti, ya kan? Ya, penistaan. Nah, ini sudah untuk Indonesia ini, makanya bahaya dekat dengan hukuman. Kayak akuariumnya tuh gede banget, terus airnya itu jernih sekali. Oke. Akuarium. Ada akuarium, tapi akuariumnya tuh besar, luas sekali gitu. Tapi airnya itu jernihnya minta ampun, jernih gitu loh. Jadi kita bisa lihat isi di dalam akuarium itu apa aja bisa kelihatan semua. Saking jernihnya. Tembus. Hanya itu sih tadi yang dilihat. Tapi ada, Apa itu artinya Pak? ada isinya enggak? Maksudnya ikan-ikan atau ada? Ada isinya ikan, tapi ikannya ikan besar-besar, bukan ikan yang kecil-kecil gitu. Ya itu maksudnya. Karena yang biasanya dibicarakan ini soal apa, isi. Maksudnya kalau ikan ini kan bisa berbicara soal berkat ya. Jadi kalau apa namanya, segala sesuatu kan terlihat, tembus pandang
tembus pandang di hadapan Tuhan. Nah, jadi soal berkat, soal apa ini juga tembus. Akan ada seperti yang saya bilang tadi, terobosan. Gitu ya. Ya, yakin aja akan ada berkat yang besar karena Tuhan sediakan akuarium yang besar. Tinggal kita persiapkan tempatnya, maksudnya. Tempatnya untuk diberkati, persiapan. Betul itu. Ya kan? Persiapkan tempatnya, jangan sampai kita nanti mau diberkati nggak siap gitu ya. Oke, mungkin yang lain ada? Ini ada lihat ular yang melingkar di kayu, tapi kayak ularnya itu kayak ngamatin apa Pak, ngamatin mata, apalagi pas Bapak bilang tadi di Jakarta ya. Iya, ularnya itu kayak lagi ngamatin, kayak lagi ngintip gitu Pak. Oh, ya. Ya itu kan iblis yang sedang mengincar. Karena banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, itu di Indonesia memang banyak berani sekali gitu loh. Gitu ya. Oke. Ini ada yang punya PR enggak yang perlu didoakan nih, secara pribadi? Ini langsung ada PR ya. Baru mulai. Nah, itu. Terus ini sudah nyata, dia tadi kan nggak sadar ini sekarang sudah sadar. Puji Tuhan ya. Oke ya, untuk Mas Pras kita doakan untuk kakinya supaya Tuhan sembuhkan penyakit untuk kakinya. Tuhan nyatakan, ataukah ini penyakit medis biasa, keseleo atau samurat atau apapun, ataukah ada bentuk kuasa lain, Tuhan nyatakan. Apa kami berdoa, adapun kuasa gelap dan kuasa debu yang menatap di bagian kaki dan otoritas kuasa nama Tuhan kami nyatakan patah dan hancur dalam nama Yesus. Lumpuhkan kekuatannya, sakit penyakit yang dibawa hancurkan dalam nama Yesus. Gimana? Sudah aman? Enak. Oke, puji Tuhan ya. Jadi perubahannya langsung. Oke, yang lain mungkin ada PR-nya. Apa Mbak Dwi? Itu tangan dan kaki itu sedang kesemutan kalau malam itu enggak terus Kesemutan? Iya. Tapi nggak sakit. Maksudnya linu enggak? Terasa linu enggak? Ikut kram gitu. Oh, kram aja ya. Tahu kenapa? Nah, sudah lepas ya. Sudah Pak. Oke, puji Tuhan. Lihat saya tadi akar-akarnya putus semua. Ya, gimana Mbak Dwi? Ya terasa Oke ya, jadi biasanya gini, kalau sesuatu terlepas ini langsung kayak ada yang apa namanya, kayak jalan darah itu langsung agak panas-panas gitu. Nah itu terasa. jadi agak-agak panas-panas gitu. Nah, oke. Ya berarti udah lepas benar, terbuka. Yesus, ku kan setia.